Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama aku Aprilia Zahara, mahasiswa semester 4 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini aku akan membuat catatan refleksi kembali untuk pertemuan ke-10 kemarin. Kita membahas seputar teknik penulisan jurnal artikel, mana ada beberapa tahapan proses penulisan. Yang pertama ada pra-penulisan, penulisan, serta pasca penulisan. Jadi, di sini aku akan membahas sedikit tentang ketiga proses tersebut ya. Proses penulisan tadi, kita di sini akan bagaimana sih memulai menulis artikel jurnal itu gitu. Yang pertama mungkin dalam penulisan itu tidak terlalu mudah juga tidak terlalu gampang. Menulis pun ada tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu. Dan media jurnal sebagai bagian dari media komunikasi penulisan tersebut yang mengikat pedoman dan aturan penulisan juga harus disepakati gitu. Lalu fungsi daripada menulis adalah ada fungsi ilmiah, fungsi sosial, fungsi ekspresi, dan lain-lain. Beberapa aspek penulisan, yakni ada aspek isu yang dimana itu kajian bidang keilmuan, dan ada aspek bahasa, yaitu bahasa tulisan ilmiah, ataupun ada yang ketiga itu aspek sajian, yang dimana aturan dan gaya selingkung. Yang dimana selingkung itu tertib gitu ya. Mungkin di sini juga ada sedikit ya clue dimana ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama objektif, rasional, kritis, serta pembaharu. Kita masuk kepada 3 proses penulisan tadi. Oke, yang pertama itu ada pra-penulisan, yang dimana pra-penulisan ini sebelum menulis gitu ya. Yang pertama itu pencarian dan pengembangan gagasan, yang dimana bobot permasalahan, urgensi, serta horizontal, kemutahiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, hal teknik penulisan. Nah, yang dimana dimaksud dengan pencarian dan pengembangan gagasan ini perlu kita cari agar bisa nyambung di saat kita menulis nanti gitu. Dan mungkin ada pemahaman metode yang dimana itu kita harus paham dengan dengan isu-isu yang kita bawakan gitu. Lalu tidak dengan itu kita juga harus mencari referensi entah itu dari buku, jurnal, dan lain-lain. Dan perencanaan naskah, yang dimana perencanaan naskah ini adalah suatu langkah yang salah satu langkah pertama untuk kepenulisan nanti. Ini kita sedikit membahas dengan apa itu anatomi penulisan, apa saja gitu anatomi penulisan. Oke, yang pertama itu ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoris atau empiris, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Mungkin untuk judul dan nama penulis kita sudah tahu ya, judul itu apa, nama penulis itu pun di mana gitu. Nah, yang selanjutnya ini kita ada abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak adalah suatu ringkasan yang padat gitu tentang ide-ide yang paling penting di jurnal tersebut atau artikel tersebut, yang dimana memuat tentang masalah dan atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Dan dalam abstrak ini hanya ada satu paragraf, umumnya maksimum 200 kata, oke? Dan tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, dan lain-lainnya. Dan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi dalam abstrak ini ada 2 bahasa. Pertama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan yang kedua itu ada bahasa Inggris. Tahap yang kedua yakni ada penulisan, yang dimana penulisan ini merupakan salah satu yang sudah running gitu ya, penulisan yang dimana isu-isu telah ditemukan lalu direncanakan, dan inilah langkahnya gitu untuk menulis. Yang dimana penulisan ini harus bersifat universal. Apa itu universal? Yaitu mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Lalu gaya bahasa yang selingkung
Yang selingkung itu ya ini sistematika tulisan gitu, cara merujuknya, cara menulis daftar pustakanya atau daftar rujukannya, penyajian tabel, penyajian gambar, serta penulisan identitas penulis. Lalu ada draft kasar, tujuan jangan takut menulis. Oke ya, yang dimaksud dengan draft kasar tulisan ini intinya kita harus percaya pada tulisan kita gitu, jangan takut menulis. Oke, mungkin selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci di sini itu untuk mempermudah penelusuran artikel, dan kata kunci juga ini memuat 3 sampai 5 kosakata dan mempunyai makna yang mudah dan khas. Oke, selanjutnya itu ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini memuat latar belakang ataupun rasional penelitian, yang dimana uraian permasalahan yang akan diteliti terdapat di pendahuluan ini ya. Lalu status ilmiah disertai dengan sumber acuan atau referensi yang ditemukan. Dan umumnya pendahuluan ini 3-4 paragraf ya. Selanjutnya ada landasan teoritis ataupun empiris. Apa sih landasan teoritis atau empiris ini? Nah, landasan ini merupakan yang berisi teori ataupun maupun konsep utama yang digunakan untuk dalam penelitian. Dan landasan ini juga merupakan studi terdahulu yang relevan untuk artikel tersebut. Oke, mungkin selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yang dimana di sini merupakan isi ya yang ditelitikan atau pembahasan yang telah diteliti, yang telah kita teliti. Oke, mungkin selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, dalam kesimpulan dan saran ini bukan untuk dikopas ya dari pembahasan sebelumnya, bukan. Nah, dari pernyataan, mungkin dari kesimpulan ini ada pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan yang referensi yang ditemukan, dan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian, lalu berupa deskriptif bukan numerik, lalu memuat implikasi temuan penelitian. Nah, yang dimana kesimpulan dan saran ini merupakan suatu kesimpulan menyeluruh dan saran daripada diri kita sendiri untuk artikel tersebut. Oke, mungkin yang terakhir ada daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini juga harus lengkap, tidak boleh ada yang tidak tertinggal. Jadi daftar pustaka ini juga penting ya dalam artikel ini. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya kita beranjak kepada pasca penulisan, yang dimana pasca penulisan ini merupakan suatu langkah setelah penulisan tadi. Oke, mungkin di pasca penulisan ini berisi tentang revisi naskah. Apa itu revisi naskah? Revisi naskah di sini merupakan dari ruang lingkup tadi ya, yang abstrak, isi bacaan, ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian, gambar, tabel, dan referensi dan sebagainya. Itu pun harus ada di penulisan sebelumnya atau di artikel sebelumnya. Dan mungkin yang selanjutnya ada penyuntingan naskah, yang dimana untuk memperkecil kelemahan yang terjadi atau yang ada di artikel penulisan sebelumnya. Oke, mungkin selanjutnya ada tahap publikasi, yang dimana tahap publikasi ini adalah untuk mempublikasikan atau menerbitkan artikel yang telah kita buat ya. Nama berkala, kelembagaan penerbit, penyunting, kemantapan penampilan, gaya penulisan, dan lain-lain itu penting dalam setelah penulisan atau ingin dipublikasi. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan terkait tentang teknik penulisan artikel, yang dimana sangat penting sekali sebelum kita penulis itu ada beberapa proses yang tadi telah kita sampaikan, bahwa ada 3 proses, yakni ada pra penulisan serta pasca penulisan. Itu sangat penting kita pelajari, bahwa sebelum kita penulis kita harus tahu tentang apa saja komponen-komponen yang ada dalam artikel ataupun jurnal tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masih kurang materinya, saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.